Bapak Ibu, cuplikan yang barusan kita saksikan bersama adalah beberapa kegiatan kokurikuler yang terlaksana di sekolah kami. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Pinta Suciwati Gula. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Manrehe. Bapak Ibu, SMP Negeri 1 Manrehe merupakan salah satu sekolah yang terletak di Kabupaten Nias Barat yang tergolong daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Oleh karena itu, sekolah kami dihadapkan pada berbagai keterbatasan, mulai dari sarana dan prasarana yang masih sederhana, akses informasi yang minim, hingga sumber belajar yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada proses pembelajaran. Aktivitas belajar di kelas seringkali masih bersifat teoritis, berpusat pada guru, dan membuat peserta didik masih pasif. Mereka cenderung mendengarkan dan mencatat tanpa banyak memberi kesempatan untuk mereka berekreasi, bereksperimen, ataupun menampilkan hasil belajar mereka. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi kami sebagai pendidik yang ingin menghadirkan pembelajaran yang bermakna, aktif, kreatif, interaktif, dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Awal tahun 2025, Menteri Pendidikan memperkenalkan kebijakan baru melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kegiatan kokurikuler. Bagi kami di sekolah, istilah kokurikuler ini merupakan hal baru. Banyak guru masih bingung bagaimana konsep kokurikuler diterapkan. Sebagai koordinator kokurikuler, saya memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi kegiatan ini agar dapat terlaksana dengan baik dan memberi dampak bagi siswa. Tantangan utama yang saya hadapi adalah mengubah pola pikir guru dan siswa dari pembelajaran yang hanya teoritis menjadi pembelajaran yang kolaboratif, kontekstual, dan menumbuhkan keterampilan nyata siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya berinisiatif memperkenalkan sebuah gerakan kecil di sekolah saya yang saya beri nama Boho. Boho berasal dari bahasa Nias yang berarti baru. Kata ini juga saya jadikan dari akronim berkolaborasi, olah hati, olah unjuk karya. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan mengajak guru untuk berdiskusi, guru lintas mata pelajaran, untuk menentukan tema dan topik proyek kokurikuler yang dapat dilaksanakan bersama. Setelah itu, saya menyusun jadwal kegiatan kokurikuler, termasuk puncak unjuk karya siswa. Saya memastikan setiap proyek memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menampilkan hasil belajar mereka secara nyata. Berdasarkan kolaborasi yang dilakukan, lahirlah beberapa kegiatan kokurikuler yang mampu mengolah hati dan menunjukkan karya yang bervariasi. Yang pertama, kolaborasi mata pelajaran PKN dan agama, yaitu dengan kegiatan fashion show, tokoh pahlawan, dan tokoh-tokoh Alkitab. Hal ini bertujuan untuk pendalaman karakter, yaitu olah hati. Kedua, kolaborasi pelajaran matematika dan informatika dengan kegiatan puzzle dan juga demonstrasi alat peraga. Hal ini untuk bertujuan unjuk karya siswa, menampilkan karya mereka. Yang ketiga, yaitu kegiatan storytelling pahlawan dengan kolaborasi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga IPS. Hal ini untuk bertujuan olah hati. Yang keempat, yaitu kegiatan senam anak Indonesia hebat pada kolaborasi mata pelajaran IPA dan PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran prakarya, yaitu pameran kerajinan.
dalam kegiatan ini bertujuan untuk unjuk karya siswa. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir adalah kegiatan tarian daerah dan pertunjukan adat lokal, yaitu adat Nias dalam pelajaran Mulok. Hal ini bertujuan untuk mengolah hati dan menampilkan karya anak-anak dari mata-mata pelajaran, materi pelajaran yang sudah dipelajari. Melalui kegiatan tersebut, setiap siswa memiliki kesempatan untuk berproses, bereksplorasi, dan berkreasi. Guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping, bukan lagi sumber utama informasi. Inilah wujud nyata semangat Bohou, sebuah sinergi antara kolaborasi, penguatan karakter, dan karya nyata yang lahir dari keterbatasan. Mereka kini berani tampil di depan kelas, berpendapat, serta bekerja sama dengan teman untuk mencapai tujuan bersama. Siswa yang sebelumnya pasif kini menunjukkan semangat baru karena merasa pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan mereka. Dari refleksi yang kami lakukan, kami menyadari bahwa co-curricular bukan sekedar kegiatan tambahan, tetapi merupakan ekosistem belajar yang hidup, tempat di mana siswa, guru, dan sekolah tumbuh bersama dalam semangat transformasi. Bohou menjadi simbol perubahan di sekolah kami, sebuah langkah kecil yang membawa semangat baru, cara baru, dan harapan baru bagi pendidikan di daerah 3T. Ini bukan hanya sekedar program atau kegiatan-kegiatan tambahan, tetapi ini juga merupakan cara mengubah proses belajar, baik itu di pihak siswa dan secara umum kegiatan KBM di UPTD SMP 1 Mandehe, agar sekolah kami atau sekolah kita semakin hidup, semakin berwarna, semakin penuh semangat dalam mengajar atau melaksanakan KBM, penuh karya dan penuh kolaborasi. Saya merasa senang dengan adanya kegiatan co-curricular ini karena saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya dan juga saya melihat peserta didik lebih aktif dan lebih kreatif. Bahagia, senang karena di dalam co-curricular ini saya atau semua mendapatkan pengalaman yang baik untuk mengikuti kegiatan kegiatan tersebut. Perasaan saya yang saya rasakan saat mengikuti co-curricular sangat antusias dan semangat karena dapat menambahkan ilmu dan rasa kerja keras yang tinggi dan bersosial. Menambah wawasan, ilmu dan macam-macam warisan itu ya. Lalu saya rasa seru juga dengannya. Saya merasa senang. Saya juga mendapatkan beberapa manfaat yang sangat luar biasa dari belajar storytelling, membuat karya kerajinan tangan dari buatan sendiri. Saya juga belajar tentang adat istiadat Nias yang membuat saya menjadi terinspirasi, yaitu tentang remaja Ajang Kartini. Dia adalah perempuan yang sangat luar biasa yang patut kita contoh. Terima kasih. Transformasi tidak harus dimulai dari hal besar. Bagi kami di SMP Negeri 1 Mandehe, transformasi dimulai dari ruang kelas sederhana, dari niat untuk berkolaborasi dan karya-karya kecil yang lahir dari hati. Melalui Bohou, berkolaborasi, olah hati, dan olah unjuk karya, kami belajar bahwa perubahan sejati dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru, dan dari keyakinan bahwa setiap guru memiliki daya mentransformasi pembelajaran dimanapun ia berada. Salam GTK hebat.